Karena sudah ada bukti nyata bahwa kami punya air ini sudah pencemaran, ada perubahan warna. Karena komodo ini sudah menjadi tumpah darah kita, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tidak boleh, karena kami sudah menjadi kehidupan kesenangan kami, anak cucu kami di sini. Negara hadir dalam bentuk penggusuran, tapi negara belum hadir untuk memastikan jaminan perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat di pesisir dan pulau kecil. Masyarakat adat yang menghuni wilayah pesisir dan pulau kecil begitu nelangsa. Mereka tersingkir, ruang hidup mereka terampas. Apa betul negara belum utuh hadir bagi mereka? Berkas Kompas mengulasnya dalam episode kali ini. Ini Indonesia. Dikenal dunia sebagai negeri bahari. Indonesia yang punya garis pantai membentang sepanjang 108.000 km melimpah sumber alam lautnya. Ragam jenis ikan, terumbu karang, rumput laut, dan segala potensi keindahan alam bawah laut Indonesia miliki. Di tepi laut ada lebih dari 12.000 desa yang penduduknya menggantung hidup dari sana, termasuk kelompok masyarakat adat. Tapi mirisnya, alih-alih kecipratan potensi kekayaan alam, masyarakat adat masih berkutat pada masalah mendasar, yakni kepastian hukum atas ruang hidup mereka, legalitas keberadaan masyarakat adat. Video ini meletus tahun 2019 silam. Masyarakat menolak wacana revitalisasi Taman Nasional Komodo yang bakal punya wajah baru jadi kawasan wisata premium. Tapi saya mau menimba. Pulau Komodo, habitat bagi Varanus komodoensis atau komodo. Selain keindahan alam, satwa purba ini menjadi daya tarik pelancong lokal juga mancanegara. Tapi potret investasi ini malah berpotensi mengebiri eksistensi masyarakat adat Atamodo, penghuni Pulau Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Atamodo yang telah puluhan tahun tinggal di Pulau Komodo justru dianggap sebagai penduduk liar dan mesti direlokasi. Ini Magu, memahat patung Komodo, kini jadi sumber penghasilannya. Sejak Taman Nasional Komodo berdiri, dia dan masyarakat Atamodo lebih memilih jadi pegiat pariwisata ketimbang pelaut. Apa boleh buat, mereka terjepit. Kawasan laut untuk mencari ikan masuk dalam zona inti konservasi sehingga menangkap ikan dilarang di sana. Magu yang juga ketua lembaga adat desa menolak relokasi sebab Pulau Komodo jadi ulayat masyarakat adat Atamodo. Kalau ancaman bila pindah itu sangat benci sekali kami itu oleh kami negara itu. Sangat benci sekali berbicara pindah itu. Kami tidak ada mimpi Komodo itu mau pindah. Tidak ada mimpi itu. Kami prinsip dari masa umur sampai masa tua ini tidak ada kata pindah, paling benci sekali. Pulau Komodo ibarat mama bagi masyarakat adat Atamodo. Sebab tanah bukan sekedar rumah, tapi menjadi sumber penghidupan. Mereka menamainya Tanah Modo. Relokasi justru akan merampas identitas dan ruang hidup masyarakat adat Atamodo.
Proyek wisata premium bisa jadi ladang cuan bagi negara. Tapi sebaliknya, ini jadi mimpi buruk bagi suku Atamodo. Demo yang diwarnai bentrok pada akhirnya tak terhindarkan. Apalagi alasan dibalik isu relokasi yang digulirkan amat memojokkan masyarakat adat Atamodo. Demo luar biasa. Bahkan satu Labuan Bajo yang ikut mendukung orang Komodo itu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Gubernur tidak turun. Kalau kehadiran Gubernur memberi penjelasan yang sesuai masuk akal kita, tidak mungkin ada terjadi tuh. Kami orang Komodo bukan kebenci dengan pemerintahnya, tapi benci dengan kalimat bahasa. Bahasanya ini yang perlu diperbaiki kembali. Magu bilang tanah adat ini sudah dihuni turun-temurun. Ia saja sudah 60 tahun tinggal di Tanah Modo. Denyut hidup Atamodo terus tumbuh. Saat ini ada 515 kepala keluarga dengan 1.900-an jiwa yang mendiami desa adat di Pulau Komodo. Komodo ini sudah menjadi tumpah darah kita, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tidak boleh, karena kami sudah menjadi kehidupan kesenangan kami, anak cucu kami di sini. Tidak bisa ke anak cucu kesenangan di tempat lain. Kepala desa juga menegaskan usulan relokasi tidak diterima baik oleh masyarakat Atamodo. Sebab tanah adat ialah tanah kelahiran dan leluhur Atamodo. Mereka enggan angkat kaki. Leluhur kita ini dari dulu sampai sekarang masih kental. Sehingga budaya kita sekarang itu masih berlaku sampai sekarang. Apalagi nama binatang Komodo itu dengan manusia itu ada hubungan. Adalah anak kembar, sehingga ada persaudaraan. Semua warga saya di Komodo itu tidak akan terima. Kami tetap mempertahankan mati-matian bahwa ini adalah tanah tumpah darah kita, yang melahirkan kita, yang menyelamatkan kita. Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengklaim tanah adat jadi penanda eksistensi masyarakat adat. Kehilangannya berarti melenyapkan segalanya. Jadi kehilangan tanah, kehilangan laut misalnya sebagai sumber penghidupan di pesisir Pulau Kecil itu sama seperti kehilangan ibu, kehilangan semuanya. Jadi wilayah adat itu adalah entitas penanda utama dari keberadaan masyarakat adat gitu ya, yang tunduk, lahir dan bertumbuh di sana sebagai satu entitas yang memiliki otoritas mengatur ruang hidupnya berdasarkan hukum adat yang berlaku. Ancaman lain bagi eksistensi masyarakat adat datang dalam wujud konsensi pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Lahan konsesi tersebut tumpang tindih dengan wilayah adat. Berdasar data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sektor pertambangan menempati urutan teratas dengan luas lahan konsesi 1,9 juta hektar. Lahan konsesi ini tersebar dari Aceh hingga Papua. Ruang hidup masyarakat itu semakin menyempit karena dia diklaim secara sepihak oleh negara melalui berbagai macam izin dan juga kawasan hutan, dan kemudian mata pencarian juga otomatis menjadi sangat susah gitu ya. Konflik agraria pun tak terhindarkan. Apesnya, masyarakat adat kerap terpojok saat memperjuangkan hak atas ruang hidupnya. Mereka rentan dikriminalisasi. Sama seperti Atamodo, masyarakat adat Sagea di Halmahera Tengah juga sedang berjuang mempertahankan ulayat. Kehadiran korporasi tambang makin menambah lara. Lingkungan mereka kotor dan tercemar. Baru air ini kan jadi konsumsi masyarakat. Jadi minum air ini juga minum, pakai cuci pakaian. Jadi kalau sudah keruh ini akan masyarakat mau sengsara.